Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022. Terbaru, polisi dikabarkan sudah menangkap para pelaku penganiaya Ade Armando. Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan menjelaskan, belum bisa menyampaikan detail terkait penangkapan ini. Saat ini, para pelaku masih diperiksa secara intensif. Julpan mengatakan Ade dipukul oleh massa aksi. Ia memastikan Ade bukan dipukul oleh aparat yang bertugas mengamankan demo di sekitar kawasan DPR MPR. Sementara itu, melalui akun Instagramnya, Grace Natali menyebut tragedi ini tidak membuat rekannya itu takut. Sebaliknya, dengan apa yang dialami, ia akan menjadi semakin berani. Ade disebut mengucapkan kalimat kepada Grace, "Jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini," ujar Grace menirukan kata-kata Ade. Denny Siregar yang juga rekan Ade Armando mengecam penganiayaan terhadap Ade Armando. Usai Ade Armando dipukuli hingga ditelanjangi, Denny Siregar koar-koar soal sosok pelakunya. Ade Armando sebelumnya babak belur dihajar massa perusuh saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR Senin 11 April 2022. Setelah mendengar sambutan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di atas mobil komando, orator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI hendak meninggalkan gedung DPR RI dan mengakhiri aksinya Senin 11 April 2022 sore. Namun situasi sudah mulai memanas. Sejumlah massa yang diduga bukan mahasiswa memprovokasi untuk melakukan aksi anarkis dengan melempari botol aqua. Bahkan mobil komando yang berjalan mundur juga ikut dilempari massa yang diduga ex-ormas terlarang. Tak lama ada keributan, dan ternyata satu orang pria berpakaian hitam sedang dianiaya di kerumunan massa, dan bukan dari kelompok mahasiswa. Perwakilan BEM-SI berusaha melerai agar orang yang dianiaya diduga Ade Armando tidak tewas mengenaskan. Di tengah masa aksi, Ade Armando terlibat adu mulut dengan pengunjuk rasa. Kemudian terlihat seorang pria bertopi, berjaket hitam berperawakan tinggi, meninju Ade Armando dari belakang. Lalu pria ini mundur ke belakang dan menghilang di tengah kerumunan. Hilangnya pria ini kemudian diikuti tendangan dan tinju dari massa aksi. Ade Armando yang dikerumuni terlihat tak berdaya meski ada seorang pria yang mencoba mengamankan dia. Denny Siregar kemudian menggugah dua foto pria yang diduga menjadi awal mula pemukulan kepada Ade Armando. Eskalasinya. Jadi mendingan memang ini adalah pesan yang bisa langsung sampai ke pemerintah agar ya udahlah. Bukan pemerintah maksud saya, partai politik barangkali, pihak-pihak yang bisa agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Jadi akan ikut demo BEM-SI ini? Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BEM-SI-nya. Betul nggak? Nusantara loh. Enggak, BEM-SI-nya sendiri pecah. Iya, ada dua, BEM-SI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya, kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga pecah kan. Ada BEM Nusantara versi siapa dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Melihatnya gerakan mahasiswa udah nggak sporadis begitu. Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan? Kayaknya masing-masing punya patronnya sendiri-sendiri ya, pelindungnya sendiri-sendiri dan masing-masing berjalan dengan agenda sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya bahwa mereka itu sangat mungkin ditunggangi ya oleh siapapun ini. Sampai pecah itu buat saya sih sangat menakutkan ya. Sampai ada 5 aliansi. Hari ini ada satu, nanti mungkin katanya aliansi mahasiswa Indonesia akan bikin lagi tanggal 21 apa. Mereka gitu kan, masing-masing kecil. Dan akhirnya pesannya nggak nyampe menurut saya, takutnya. Makanya saya sih kalau dengan ide untuk minta agar siapapun, partai politik manapun yang masih ingin berpikir untuk memperpanjang 3 periode itu harus tahu bahwa sebenarnya masyarakat nggak suka sama itu. Tapi kalau caranya seperti ini, ya saya khawatir aja. Kan yang ikut pecah juga BEM Alumni Abang juga. Ya udah lah.
itu kan. Tapi faktanya kan pecah. Berarti itu jadi alasannya BEM UI untuk nggak datang ke aksi hari ini ya, Pak? BEM UI itu kan dia itu sekarang bikin itu kan apa, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Dan dia bilang dia nggak setuju sama BMSI yang ini nih. Nah, apanya tuh nggak jelas sebetulnya. Mereka cuma bilang bahwa kok BMSI bikin statement sendiri sih dan berbeda dengan Aliansi Mahasiswa. Saya khawatir nih terlalu childish jadi gerakan mahasiswanya. Jadi terlalu kekanak-kanakan cuma karena perbedaan ini dan itu kemudian terpecah. Ya itu sayang sekali ya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu sama BEM UI soalnya. Ada yang disampaikan mungkin Pak atau kritik ke BEM UI Pak? Karena ini Ya, saya rasa semua BEM tuh harus duduk bersama untuk membicarakan isu-isu sebesar ini agar bisa keluar dengan sebuah statement yang sama, yang inilah, jangan kelihatan terpecah seperti inilah. Ya. Demikian Global Update kali ini, nantikan terus informasi lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.